Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, saya akan memberikan tutorial tentang cara membuat aplikasi ujian dengan Google Formulir. Mengapa saya memilih Google Formulir ini? Karena dengan Google Formulir ini sangat mudah dan simpel. Kenapa demikian? Karena hanya dengan memiliki akun Gmail, kita sudah bisa membuat aplikasi ujian online dengan Google Formulir ini. Sekarang, mari kita sama-sama membuat aplikasi ujian nasional, ujian online dengan Google Formulir ini. Langkah pertama itu kita buka browser, itu bisa dengan Google Form atau bisa dengan Mozilla, tapi saya lebih lebih sering menggunakan itu dengan Google Chrome. Lalu Google ya, kemudian pilih Google ini, kita masuk ke Google.com. Nah, kalian kawan-kawan bisa sebelum membuat Google Formulir ini bisa login terlebih dahulu dengan akun Gmailnya ya. Dengan akun Gmailnya, saya gunakan akun ini ya. Nah, lalu password. Oke. Berikutnya ini verifikasi 2 langkah itu karena ini punya saya harus diverifikasi terlebih dahulu ya. Kirim ulang. Oke. Apakah iya? Jadi saya ini harus mengaktifkan terlebih dahulu di ponsel saya baru bisa masuk, karena ini untuk mengamankan akun Google saya. Nah, sudah berhasil masuk ke akun Google. Kemudian kita klik, ini ada tanda titik 9 di pojokan sini ya, di sebelah M. Ini Gmail saya, Mas Linawati ya. Nah, kemudian kita klik saja di sini, lalu Google Drive. Kita masuk ke Google Drive. Oke. Iya. Setelah masuk ke Google Drive, ini ada beberapa Google Formulir yang sudah saya buat ya. Lalu kita buat lagi Google Formulir di sini dengan cara klik tanda tambah, lalu pilih lainnya, lalu Google Formulir. Kebetulan ini laptop saya itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kita beri di sini deskripsinya, judulnya. Nah, jadi saya tulis saja di sini ulangan harian materi harian IPA gitu ya, di deskripsi. Lalu saya tulis materi sistem ekskresi. Oke. Lalu di sini materi
sistem ekskresi. Lalu ini kita klik formulir judul supaya sama dengan deskripsinya di sini ya. Lalu kita ke pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama pasti kita siswa itu sebelum masuk itu harus tulis nama dulu. Jadi nama. Nah, untuk nama itu jawaban singkat ya di sininya. Ini sudah tertulis otomatis langsung jawaban singkat. Lalu setelah nama kemudian kelas. Kalau kelas itu saya lebih suka gunakan drop down ya. Drop down nanti tampilannya pilihan, opsi-opsi pilihan ya. Di sini 9A, lalu enter saja. 9B, 9C, 9D, dan 9E ya. Kemudian setelah kelas lalu kita tambah lagi, kita masuk ke soal. Nah, untuk ke soal ini karena ini bentuknya ujian, kita ingin melakukan untuk ulangan secara online, maka kita harus melakukan setelan dulu. Di sini pengaturan setelan, klik setelan ya. Setelan. Oke. Kemudian karena ulangan ini hanya satu kali untuk satu orang siswa, maka kita batasi saja untuk satu kali tanggapan, sehingga siswa kalau sudah menjawab satu kali tidak bisa lagi dengan alamat email yang sama masuk. Kita pilih ke kuis ya, ke kuis. Jadikan ini sebagai kuis ya. Nah, kemudian simpan. Lalu kita buat soal yang pertama. Nah, untuk soal kita bisa copy paste saja dari file yang sudah kita miliki. Kalau kita sudah ada di Excel, sudah punya soal-soal, nah ini bisa kita gunakan ya langsung. Nah, misalnya soal yang pertama, kita Ctrl C, lalu kita kembali ke Google tadi, Ctrl paste. Iya. Nah, di sini sudah ada soalnya. Kemudian ini adalah pilihan ganda. Lalu di sini kita opsi jawaban. Opsi jawaban ya. Nah, opsi jawaban kembali kita bisa copy dan kita paste. Terserah apakah mau diketik langsung, tapi kalau panjang lebih enak copy paste saja. Oke, enter. Lalu tidak tercopy, ulang, Ctrl C, Ctrl paste, kembali ke Word-nya. Ctrl C, kemudian paste, lalu lagi terakhir Ctrl C kembali, Ctrl paste ya. Udah ada 4 opsi jawaban. Kemudian di sini ada kunci jawaban, kita masukkan kunci jawaban ya.
kita pilih kunci jawabannya, kemudian poin. Nah, terserah di sini memasukkannya poin apakah 1, 2, 10 ya, terserah. Di sini poin yang Bapak, Ibu atau kawan-kawan inginkan. Klik selesai. Ya, ini ada satu soal. Nah, kemudian tambah lagi kalau ingin maaf saya lupa, kita wajibkan saja nama ini. Jadi kalau dia tidak mengisi nama itu tidak bisa mengirim ya. Jadi kita klik wajib diisi, sama dengan kelas juga harus wajib diisi. Lalu untuk soal ini juga harus wajib dijawab oleh siswa ya. Nah, wajib dijawab. Begitu seterusnya. Kemudian untuk soal nomor selanjutnya bagaimana lagi? Tinggal klik tambah. Nah, di sini Bapak dan Ibu juga bisa menyisipkan gambar. Jadi di sini kalau mau gambar, di sini ada sisipkan gambar ya. Nah, di sini ada tambahkan video juga bisa Bapak Ibu kirim video di sini. Nah, ini tinggal sisipkan saja. Jadi saya cukup memberikan contoh untuk satu soal. Selanjutnya bisa terserah kreativitas Bapak dan Ibu saja lagi ya. Kembali ke pengaturan ya, ini hanya dibatasi 1 kali tanggapan ya. Kemudian di kuisnya ini setelah setiap pengiriman ya, rilis nilai ya, segera setelah pengiriman. Ini kalau siswa menjawab dia sudah tahu berapa. Kalau tidak ingin terlihat oleh siswa berapa nilai yang diperoleh siswa, tinggal klik nanti setelah pratinjau secara manual. Nah, jawaban benar itu apakah terlihat atau tidak? Responden dapat melihat pertanyaan yang tidak terjawab, boleh. Jawaban yang benar juga. Nah, untuk jawaban yang benar ini kita hilangkan supaya kunci jawaban itu tidak terlihat lagi. Nah, di sini jawaban benar kita hilangkan saja, kemudian simpan. Jadi kalau ingin siswa tahu nilainya, diklik rilis nilainya segera. Kalau tidak ingin, pilih nanti ya. Kita simpan. Nah, kalau sudah teman-teman selesai membuat soalnya ya, misalnya 10 soal, lalu kita lihat pratinjau. Kita pratinjau dulu. Iya. Nah, di sini ada nama ya, ada kelas, kemudian ini jawabannya. Nah, di sini alamat emailnya juga diminta. Kalau tidak ingin alamat email, kita coba hilangkan ini ya, alamat email. Pratinjau, kumpulkan alamat email. Nah, ini kita hilangkan centangnya supaya anak-anak tidak perlu, siapa tahu ada siswa yang sudah lupa alamat emailnya. Kita tinjau lagi. Nah, tidak ada lagi kan alamat emailnya. Jadi siswa langsung bisa memasukkan nama, kemudian kelasnya tadi pakai drop down ya, kemudian ini wajib diisi ya. Nah, nanti responnya dapat kita lihat di sini. Nah, di pertanyaan di sini. Silahkan kreativitas kawan-kawan di sini sangat diperlukan untuk bisa membuat soal online ini. Nah, kemudian kalau sudah selesai ya, tinggal kita kirim ya. Lalu di sini pilih tanda ini ya, lalu perpendek URL, kemudian salin. Alamat inilah yang nantinya kita bagikan kepada siswa sehingga bisa seluruh siswa yang kita bagikan yang memiliki alamat ini bisa mengakses ujian ini ya, bisa mengakses ujian online ini. Demikian tutorial dari saya mengenai pembuatan soal secara online dengan Google Formulir. Terima kasih.
Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.